contoh argumen di sini. Nah, ini untuk soal yang tahun lalu itu argumennya ada 2, tetapi perintahnya sama. Jadi masing-masing argumen tadi diminta untuk memperlihatkan secara simbolik, kemudian periksa kesahihan, ya. Argumen tadi itu sahih atau kevalidan, ya. Argumen tadi itu valid atau invalid. Nah, nanti kalau di ujian ada pertanyaan itu, jawabannya tidak boleh hanya valid atau tidak valid atau falasi, tidak boleh hanya itu. Ya, kalau cuma jawaban seperti itu tidak saya beri skor. Harus ada alasannya kenapa mengatakan itu valid. Ya. Nah, mari kita lihat ini kunci jawaban yang nomor pertama tadi, ya. Jadi perhatikan kalimatnya, argumennya seperti ini. Setiap mahasiswa yang mengambil konsentrasi komputer mengambil mata kuliah matematika diskrit. Perhatikan di sini ada 2 proposisi atomik. Pertama, mengambil konsentrasi komputer. Kedua, mengambil mata kuliah diskrit. Meskipun tidak ada kata-kata jika, kemudian maka, tetapi dari bahasa ini, dari pengertian kita bisa jabarkan sebenarnya, ya, kalimat ini bisa dibaca jika mahasiswa mengambil konsentrasi komputer, maka dia mengambil mata kuliah matematika diskrit. Hipotesa yang pertama. Yang kedua, Susi mengambil mata kuliah diskrit. Ya, ini hipotesa atau premis yang kedua. Nah, kesimpulannya ini. Jadi, Susi mengambil konsentrasi komputer. Nah, kan tadi perintahnya ada 2. Yang pertama, diminta untuk mempresentasikan, ya, atau memperlihatkan argumen tadi dalam secara simbolik. Ya, pertama, untuk proporsi atomiknya kita beri simbol variabelnya. Tadi ada 2 keadaan. Yang pertama adalah mengambil konsentrasi komputer, yang kedua mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ya, maka saya mempunyai 2 variabel. P mengambil konsentrasi komputer, tidak perlu disebut namanya juga tidak apa-apa. Jadi P mengambil konsentrasi komputer, kemudian ini mengambil, ya. Kemudian yang Q mengambil mata kuliah matematika diskrit. Itu proposisi atomiknya. Lalu argumennya bagaimana? Nah, membuat argumentasi secara simbolik, kita baca lagi kalimatnya. Ya. Pertama, setiap mahasiswa yang mengambil konsentrasi komputer mengambil mata kuliah matematika diskrit. Atau mahasiswa mengambil konsentrasi komputer, maka dia mengambil mata kuliah diskrit. Sehingga hipotesa kita yang pertama itu bentuk simboliknya seperti ini. Ya, merupakan proposisi majemuk yang berupa implikasi. Ya, jadi pernyataan bersyarat. Hipotesa yang kedua apa? Susi mengambil mata kuliah diskrit. Hipotesa yang kedua itu Q. Lalu kesimpulannya apa? Konklusinya adalah jadi Susi mengambil konsentrasi komputer, berarti yang P. Seperti ini argumen secara simboliknya. Kemudian diminta untuk memeriksa apakah argumen ini valid atau tidak. Pertama ada 2 proposisi atomik P dan Q, sehingga saya akan butuh 4 garis kombinasi nilai kebenaran P dan Q. Ya, true false, true true true, true false, false true, dan false false. Oke. Lalu apa hipotesanya untuk argumen? Sekarang kita mulai ke argumen. Hipotesa yang pertama, jika P maka Q, maka saya buat kolom jika P maka Q. Lalu kita tentukan nilai kebenarannya. Dari mana? Ya, dari proposisi penyusunnya.
Ya, dalam implikasi jika P maka Q, ya, dalam implikasi tersebut P itu bertindak sebagai hipotesa atau premis, Q sebagai konklusi. Nah, sehingga kita lihat di sini. Ya, jadi sesuai dengan definisi ya, implikasi hanya salah jika hipotesisnya benar, konklusinya salah. Ya, ini yang kotak merah sama kotak biru jangan dilihat dulu. Ya, kita hanya melihat implikasi ini. Ya, maka baris yang pertama jika T maka T nilainya true. Ya, baris yang kedua jika T maka false. Ya, hipotesisnya benar, konklusinya salah. Maka implikasi tadi bernilai salah. Yang lainnya benar. Oke. Lalu kita periksa sekarang definisi argumen. Argumen itu sahih jika apa? Jika semua argumennya, jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Hipotesisnya apa saja? Hipotesisnya adalah yang ada di kolom Q, ini ya. Jadi ini dibolak-balik, ini di atas, ini di bawah, enggak masalah. Ya. Hipotesisnya kolom Q dan kolom implikasi jika P maka Q. Lalu kita lihat ya, untuk menilai argumen tadi itu palsu atau tidak, valid atau tidak ya. Maka kita lihat ya, definisinya adalah jika hipotesis semua benar, maka konklusi harus benar. Kita lihat di sini, baris yang pertama, hipotesis Q benar, true. Hipotesis implikasi juga benar. Kita lihat, konklusinya P, benar juga. Tapi tunggu, kita cari lagi kasusnya. Ya, di baris yang ketiga, hipotesisnya true. Yang pertama, hipotesis yang kedua juga true, ternyata konklusinya salah. Sehingga apa? Sehingga karena baris ketiga ini tidak sesuai dengan definisi dari argumen yang valid, maka argumen ini tidak valid atau tidak sahih.